Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amades Farm dimanapun berada. Saya doakan semoga puasa hari ini penuh dengan kebahagiaan dan keberlimpahan hidup. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat semua, untuk menanggapi pertanyaan bahwa KL1 apakah kultur jaringan, maka pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang kurma Thailand, sudahkah kultur jaringan? Nah, ini teman-teman, ini ada pohon KL1 Thailand, ini usianya udah 2,5 tahun. Ini merupakan bibit original ya, KL1 Thailand, dan saya tanam di planter bag ukuran besar 100 liter ini teman-teman ya. Ini saya tanam untuk metode seleksi karena usia 3 tahunan dan juga sampai keluar mayang teman-teman ya. Jadi kalau sudah keluar mayang baru ditanam ke lahan, dan juga apabila dia laku juga dijual. Nah, ini juga salah satu jenis kurma kultur jaringan teman-teman ya. Ini adalah kurma kultur jaringan Barhi dari DBD Inggris yang sudah ditanam ke lahan. Sebelum membincang-bincang tentang kurma Thailand itu sudah kultur jaringan atau tidak, kita harus pahami dulu teman-teman ya. Kurma kultur jaringan merupakan perbanyakan pohon kurma secara vegetatif teman-teman ya. Maksudnya vegetatif adalah perkembangbiakan, tidak dengan perkawinan teman-teman ya. Jadi dilakukan secara vegetatif, yaitu dengan mengambil bagian dari kurma. Jadi biasanya yang diambil adalah bagian-bagian seperti bagian putih yang di tengah-tengah, yang biasa kita sebut pondoh teman-teman ya, dirajang-rajang, maka kita diperbanyak dan dikembangkan dalam laboratorium. Bisa juga diambil sampel-sampel sel dan beri daun, batang atau yang lain, tapi secara lumrah yang diambil adalah bagian pondohnya teman-teman ya. Untuk kita sebagai seorang awam, kita sebenarnya bisa melakukan teknik kultur jaringan sendiri, kita melakukan sendiri, namun biaya untuk peralatan kultur jaringan ini yang sangat mahal teman-teman ya. Di samping itu juga yang dilakukan adalah tingkat kesterilan alat dan kesterilan bahan-bahan baku untuk memperbanyak fase vegetatif kultur jaringan ini. Nah, kita kembali ke kurma KL1 Thailand dan juga beberapa pohon dari Thailand. Awalnya adalah KL1 Thailand dipelopori oleh Mr. Kolak, dan Mr. Kolak sendiri melakukan penelitian dari Barhi dan Tunisia, dan berkembanglah kurma KL1 Thailand Kolak One. Dan sampai saat ini, sampai detik ini juga, Mr. Kolak dan tim lainnya dari Universitas Mejo belum ada kabar bahwa KL1 itu dikultur jaringankan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman, apabila ada penjual atau ada yang menawarkan bahwa ini adalah kurma kultur jaringan KL1 Thailand, itu tidak benar teman-teman ya. Jadi sudah dipastikan penjual bibit tersebut ini berbohong teman-teman ya, atau penjual bibit kurma sendiri tidak tahu apakah itu kultur jaringan atau dari biji. Yang pasti kita sebagai pembeli bahwa KL1 kultur jaringan itu tidak ada teman-teman ya sampai detik ini. Kemungkinan suatu saat nanti apabila ditemukan KL1 Thailand yang benar-benar buahnya sangat manis, bagus, tentunya suatu saat nanti akan dikultur jaringan. Tapi untuk sampai saat ini, apabila ada yang menawarkan bibit kurma kultur jaringan KL1 Thailand atau H1 Thailand atau produk-produk kurma dari Thailand, tidak dibenarkan teman-teman ya. Bahkan di Thailand sendiri, petani-petaninya masih impor kurma kultur jaringan dari Inggris dan UEA teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman mendengar ini kultur jaringan dari Thailand, produksi Thailand, nah itu juga sampai detik ini masih belum mendengar teman-teman ya. Bahkan kebanyakan Indonesia sendiri secara resmi dari tahun-tahun yang
kemarin Indonesia resmi mengimpor dari DPD England dan dari UEA teman-teman ya. Varietas-varietasnya juga varietas-varietas yang umum ditanam di Timur Tengah, di Thailand dan juga Indonesia, seperti Barhi, seperti Ajwa, seperti Kenazi, Am-Edahan. Tentunya varietas-varietas yang sudah lama ada di bumi ini, bukan varietas-varietas yang baru lahir seperti KL1 Thailand, H1 Thailand, dan varietas-varietas yang baru seperti F1. Jadi yang kultur jaringan adalah varietas-varietas yang sudah lama ada di bumi ini dan tertanam, dan buahnya itu sudah produktifnya itu paling tinggi teman-teman ya. Jadi udah produktifnya paling tinggi, daya tahan dari penyakitnya juga kuat, pokoknya positifnya banyak teman-teman ya. Kalau varietas-varietas baru yang baru muncul adalah varietas-varietas yang baru dikembangkan teman-teman ya. Jadi untuk menuju proses kultur jaringannya masih berjenjang teman-teman ya. Jadi kalau saat-saat ini apabila teman-teman mendapati penjual bibit atau rekan-rekan yang mendapati ini dijual bibit kurma kultur jaringan dari Thailand, sementara ini belum ada teman-teman ya. Jadi kita anggap itu bisa penipuan teman-teman. Apabila teman-teman berminat dengan bibit kurma kultur jaringan, maka teman-teman harus berhati-hati memilih bibit kurma kultur jaringan. Akan saya cantumnya di link deskripsi video ini tentang kurma kultur jaringan. Dan apabila teman-teman menginginkan biji kurma dari Thailand, biasanya fan-fan aja teman-teman ya, kami juga menyediakan. Silakan hubungi admin kami. Oke teman-teman, sekian dulu bincang-bincang pada kesempatan hari ini. Hari ini adalah hari 21 Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya robbal alamin. Apabila banyak salah itu dari saya, apabila banyak manfaatnya semuanya dari Allah. Semangat pagi, salam Ahmad dan Sfarem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.